Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani, NIM 20111102413215. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 16 tentang gizi dan kesehatan anak usia sekolah dasar. Bab 1, gizi anak sekolah dasar. Konsep dasar gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Ada 3 fungsi zat gizi dalam tubuh. Yang pertama, menghasilkan zat tenaga. Yang kedua, membangun dan memelihara jaringan tubuh. Dan yang ketiga, mengatur proses tubuh. Dan ada 5 macam zat gizi utama. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin, dan yang kelima ada mineral. Pentingnya gizi pada anak sekolah dasar. Kandungan makanan dengan gizi yang seimbang menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya. Anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur zat gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembangnya. Masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar apa saja sih? Masalah gizi pada anak sekolah dasar yang umum ditemukan antara lain adalah pendek, sangat kurus, obesitas, dan anemia. Daftar bahan pangan, penukar, dan ukuran rumah tangga atau yang biasa kita sebut URT. Menu adalah susunan bermacam makanan yang dihidangkan. Daftar pangan sumber karbohidrat. Golongan bahan pangan sumber karbohidrat umumnya digunakan sebagai makanan pokok dan makanan jajanan. Daftar pangan sumber protein hewani. Golongan bahan pangan sumber protein hewani biasanya dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Daftar pangan sumber protein nabati. Golongan bahan pangan sumber protein nabati biasanya dimanfaatkan sebagai lauk atau makanan jajanan. Daftar kelompok sayuran. Golongan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Daftar kelompok pangan buah. Golongan buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Yang selanjutnya ada bab 2, gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang atau biasa kita sebut PGS adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Pesan khusus zat gizi untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Yang kedua, membiasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Yang keempat, membiasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Yang kelima, membatasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, setelah makan pagi dan sebelum tidur. Dan yang ketujuh, hindari merokok. Panduan gizi. Yang pertama ada tumpeng gizi dan piring makananku. Tumpeng gizi. Tumpeng gizi seimbang atau yang biasa kita sebut TGS memiliki 4 lapis berurutan dari bawah ke atas dan semakin ke atas semakin kecil, yang berarti pangan di lapis paling bawah dikonsumsi paling banyak dari pangan di lapis atasnya, dan pangan di lapis paling atas dikonsumsi paling sedikit dari pangan di lapis bawahnya. Piring makanku.
Piring makanku merupakan panduan untuk menunjukkan sajian makanan dan minuman pada saat kali makan. Misalnya saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Bab 3. Pemilihan makanan dan minuman yang sehat dan aman. Ketidakamanan pangan dapat bersumber dari beberapa faktor. Yang pertama, pencemaran biologis. Yang kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fisik. Gejala pangan tidak aman. Beberapa gejala yang bisa dijadikan acuan bahwa makanan atau minuman tertentu tidak aman dikonsumsi. Yang pertama, pangan jajanan berformalin. Yang kedua, pangan jajanan mengandung boraks. Yang ketiga, pangan jajanan mengandung pewarna ilegal. Yang keempat, roti dan kue basah tercemar kuman patogen. Yang kelima, minuman yang tidak aman. Dan yang keenam, makanan kaleng yang tidak aman. Selanjutnya ada bab 4, pengelolaan kantin sehat di sekolah. Kantin adalah merupakan tempat penjualan makanan yang dikelola oleh warga sekolah, berada dalam perkarangan sekolah dan dibuka selama hari sekolah. Indikator kantin sehat. Ada 11 kategori indikator untuk kantin dapat disebut sebagai kantin sehat. Yang pertama ada keberadaan kantin, yang kedua ada lokasi kantin, yang ketiga ada kondisi kantin, yang keempat ada tempat sampah, yang kelima ada tempat cuci tangan, yang keenam ada makanan yang disajikan, yang ketujuh ada penyimpanan bahan makanan, yang kedelapan ada peralatan, yang kesembilan ada penjajah makanan, yang kesepuluh ada penyajian makanan, dan yang kesebelas ada syarat makanan. Selanjutnya ada bab 5. Pencatatan penting untuk pihak sekolah. Peran pemangku kepentingan dalam keamanan pangan di sekolah. Yang pertama ada pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua ada pengawas atau UPT pendidikan. Yang ketiga ada petugas puskesmas. Yang keempat ada kepala sekolah. Yang kelima ada guru. Yang keenam ada orang tua peserta didik atau komite sekolah. Yang ketujuh ada peserta didik. Yang kedelapan ada pemilik dan pengelola kantin. Dan yang kesembilan ada penjaman makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.